Semuanya, perkenalkan nama saya Priska Novina Gulo, NIM D1A0 18121. Kali ini saya akan membahas tentang budidaya sayuran umbi yaitu kentang atau Solanum tuberosum. Sebelum saya menjelaskan tentang saya akan menjelaskan asal-usul tanaman kentang ini terlebih dahulu. Tanaman kentang ini diintroduksikan ke Eropa pada awal abad ke-16 dari Peru dan Kolombia melalui Spanyol. Dan tidak lebih dari 100 tahun kemudian, kentang menjadi makanan pokok penduduk Irlandia dan penduduk wilayah Eropa Utara. Penyebaran kentang ke Asia, Afrika, dan Kepulauan Hindia Barat dilakukan oleh orang-orang Inggris pada akhir abad ke-17. Sejak saat itu, kentang telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan diusahakan di wilayah-wilayah yang memenuhi syarat tumbuhnya. Sementara itu, di Indonesia tidak diketahui pasti kapan tanaman ini diintroduksikan. Namun, pada tahun 1794, kentang telah ditemukan di sekitar Cisarua. Selanjutnya, botani tanaman kentang. Kentang merupakan tanaman semusim berbentuk. Perbanyakan tanaman ini pada umumnya adalah secara vegetatif menggunakan umbi. Saat ini telah dikembangkan perbanyakan kentang melalui kultur jaringan, yaitu dengan pembentukan umbi mikro secara in vitro, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan perbanyakan di lapangan. Perbanyakan secara generatif menggunakan biji dilakukan hanya untuk keperluan pemulihan tanaman, karena tingginya keragaman genetik pada populasi tanaman anak. Umbi kentang berbentuk pada ujung batangnya di bawah tanah yang disebut stolon, atau yang secara botani disebut rizom atau rimpang. Sehingga umbi kentang ini termasuk kelompok umbi batang. Bunga kentang berukuran kecil berwarna putih, merah, atau ungu dan menghasilkan buah berwarna hijau atau hijau keputihan, berlendir dan banyak mengandung biji, di mana bijinya berdiameter 1,3 sampai 2 cm. Selanjutnya, itu klasifikasi tanaman kentang. Divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Solanum, spesies Solanum tuberosum. Itu
Syarat tumbuh dari tanaman kentang. Yang pertama, ada tanah. Kentang menghendaki tanah-tanah lempung berpasir, lempung liat berpasir, atau tanah-tanah gambut dengan kedalaman 60-10 cm untuk dapat berproduksi dengan kuantitas dan kualitas tinggi. Tanah-tanah gembur dengan drainase yang baik dengan pH 5-6,5. Sangat cocok untuk budidaya tanaman kentang. Suhu optimum untuk perkecambahan umbi ini adalah kira-kira 22 derajat Celcius, dan perkecambahan umbi akan kembali terhambat pada suhu di atas 22 derajat Celcius. Selanjutnya, itu ada iklim. Di daerah tropis seperti Indonesia, kentang diusahakan di dataran tinggi dengan iklim yang identik dengan kondisi subtropis, yaitu ketinggian paling tidak 500 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini menghendaki suhu harian optimum 16-18 derajat Celcius untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Suhu siang hari yang dikehendaki untuk pembentukan umbi adalah 17-22 derajat Celcius, dan suhu malam hari 6-12 derajat Celcius. Suhu optimal inisiasi adalah 12 derajat Celcius. Kebutuhan air tanaman kentang itu berkisar antara 500-750 mm selama musim tumbuhnya, yang dapat berasal dari curah hujan maupun dari air irigasi. Selanjutnya, kultur teknik. Di antaranya ada bibit atau benih. Karena kentang diperbanyak secara vegetatif dan berbagai penyakit dapat ditularkan melalui umbi, maka untuk mendapatkan kuantitas dan kualitas hasil yang baik, bibit perlu dipilih dari umbi-umbi dari induk berpotensi hasil tinggi dan berbebas penyakit. Untuk itu, petani hendaknya menanam benih bersertifikat karena sertifikasi benih akan menjamin bahwa benih tersebut bebas dari investasi patogen dan kemurniannya terjamin. Yang kedua, itu ada persiapan lahan, di mana lahan untuk pertanaman kentang hendaknya dibersihkan dari sisa-sisa tanaman, gulma, dan benda-benda lain yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Langkah awal persiapan lahan adalah mencongkul atau membajak tanah sedalam kira-kira 30 cm sampai gembur. Selanjutnya, lahan dibiarkan selama lebih kurang 15 hari untuk memperbaiki tata udara dan aerasi tanah, membuang gas-gas beracun, dan melepaskan panas yang dihasilkan dari kentang. Dekomposisi sisa-sisa tanaman. Bedengan dibuat dengan lebar 100-120 cm, tinggi kurang-kurangnya 30 cm, dan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan atau kebutuhan. Jarak antara bedengan adalah 50-60 cm, dan untuk memudahkan pemeliharaan tanaman. Yang ketiga, ada penanaman dan jarak tanam, di mana umbi yang akan digunakan sebagai bibit hendaknya telah bertunas sepanjang 1-2 cm. Umbi ditanam di bedengan dengan jarak 75-90 cm antar barisan dan 25-30 cm dalam barisan pada kedalaman 5-10 cm. Lalu ditimbun dengan tanah. Potongan umbi yang memiliki paling tidak satu mata hendaknya terlebih dahulu dibiarkan mengalami pemulihan dari lukanya dengan cara menyimpan pada suhu 18-21 derajat Celcius dengan kelembapan 85-90 derajat selama 2-3 hari. Sebelum ditanam, umbi bibit hendaknya diperlakukan dengan fungisida guna mencegah serangan cendawan patogen. Selanjutnya, itu ada pemupukan, di mana untuk dapat berproduksi dengan baik, secara umum kentang hendaknya dipupuk dengan nitrogen sebanyak 100-150 kg per hektar, setara dengan 476-714 kg per hektar. ZA atau 217-326 kg per hektar urea. Fosfor diberikan dengan dosis 150-200 kg per hektar setara dengan 416-555 kg per hektar. Dan kalium diberikan sebanyak 100-150 kg per hektar setara dengan 166-250 kg per hektar KCl. Namun demikian, jumlah pupuk yang diberikan tergantung pada kesuburan tanah. Selanjutnya, itu ada pembibitan, di mana bibit yang ditanam akan tumbuh dalam waktu sekitar 10 hari pada saat tanaman berumur 1 bulan.
Perlu dilakukan penyaringan gulma dan pembubunan untuk mencegah terbentuknya warna hijau dan solanin pada umbi. Selain itu, ketersediaan air perlu dijaga jangan sampai melebihi kapasitas lapang karena kentang sangat peka terhadap air tanah yang berlebihan. Kelembapan tanah yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan umbi tidak normal dan bentuknya bercabang-cabang. Selanjutnya ada hama dan penyakit dari tanaman kentang, di mana hama dari tanaman kentang ini ada lalat penggorok daun, thrips, ulat penggerek daun dan umbi, kutu daun, nematoda, Melodogne sp. Ada penyakit di mana pada kentang terdapat busuk daun yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora infestans Mon. Kemudian pada umbi dapat terjadi serangan bakteri Rhizotonia solani yang menyebabkan umbi busuk lunak. Kemudian ada layu bakteri dan layu cendawan. Selanjutnya itu ada panen dan pasca panen, di mana umbi untuk konsumsi dapat dipanen setelah tanaman berumur 3-4 bulan, setelah daun dan cabang menguning seiring dengan matangnya umbi. Untuk pemanenan yang lebih awal, cabang-cabang direbahkan atau dipotong atau dipangkas beberapa hari sebelum penggalian untuk merangsang pembentukan kulit pada umbi-umbi muda. Sementara itu, bila untuk dijadikan bibit, umbi dipanen setelah berumur 2-2,5 bulan. Penggalian dan penanganan umbi harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika tidak akan terjadi perlukaan atau memar yang diikuti oleh timbulnya bintik hitam akibat investasi cendawan atau bakteri. Selanjutnya, itu ada kuring, yang bertujuan untuk memulihkan luka patogenetik maupun lecet pada umbi yang terjadi selama proses panen. Akan tetapi, umumnya petani di Indonesia tidak melakukan curing, padahal tindakan ini dapat memperbaiki mutu jual umbi setelah dipanen. Curing dapat dilakukan dengan cara menyimpan umbi pada suhu 16-21 derajat Celcius dalam keadaan kelembapan tinggi selama 4-5 hari. Yang kedua ada penyimpanan. Umbi yang sudah dipanen hendaknya disimpan pada suhu 4-10 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 90%. Suhu penyimpanan yang rendah dapat menginduksi konversi pati menjadi gula. Rekondisi keadaan semula dapat dilakukan dengan memindahkan umbi ke lingkungan dengan suhu 18-21 derajat Celcius selama 7 hari atau lebih. Umbi hendaknya disimpan dalam keadaan gelap untuk menghindari pembentukan klorofil dan solanin. Selanjutnya, itu ada manfaat dan senyawa penghambat perkecambahan. Untuk menghambat perkecambahan umbi, 2-3 minggu sebelum panen, tanaman disemprot dengan larutan hidrasida malat konsentrasi 1000-6000 ppm. Selain itu, dapat pula menggunakan larutan klor IPC konsentrasi 5% dan nonilin atau amilin alkohol konsentrasi 0,05-0,12 ppm yang disemprotkan ke dalam ruangan penyimpanan. Selanjutnya, itu ada dormansi, di mana umbi yang baru saja dipanen tidak akan berkecambah sekalipun ditempatkan pada suhu dan kelembapan lingkungan yang mendukung perkecambahan. Periode ini disebut masa istirahat yang dapat berlangsung selama 4-15 minggu, tergantung pada kultivar. Masa istirahat ini seringkali disebut dormansi internal. Setelah 4-15 minggu, umbi masih mengalami masa dormansi yang disebut dormansi eksternal. Umbi yang berada dalam keadaan dormansi eksternal akan berkecambah bila mana dihadapkan pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Pemecahan masa istirahat dapat dilakukan dengan penyimpanan umbi yang baru saja dipanen pada suhu 21-27 derajat Celcius. Dengan kelembapan yang tinggi, kentang 23 melakukan perlukaan atau memotong umbi atau menurunkan konsentrasi O2 di sekitar umbi. Itu ada manfaat dan nilai gizi dari tanaman kentang. Kentang merupakan sayuran batang yang kaya akan karbohidrat dan mineral, namun memiliki kandungan protein dan provitamin A yang rendah. Kentang merupakan satu-satunya sayuran umbi yang kaya akan vitamin C. Dengan mengkonsumsi sekitar 100 gram umbi kentang, maka hampir sebagian dari kebutuhan vitamin C harian kita telah terpenuhi. Namun tingginya kandungan vitamin C ini juga menyebabkan umbi kentang sangat mudah mengalami pencoklatan atau browning. Selain dimanfaatkan sebagai sayuran, kentang dapat pula dimanfaatkan untuk keperluan lain. Kulit umbi kentang dapat digunakan sebagai obat luka bakar. Selain itu, umbi kentang dapat dijadikan pengganti nasi bagi penderita penyakit kencing manis atau diabetes mellitus.
Karena umbi kentang merupakan salah satu sumber karbohidrat rendah kalori, kentang juga memiliki tekstur yang mudah dicerna sehingga sangat baik bagi mereka yang memerlukan asupan energi namun tidak dapat mencerna makanan keras. Sekian pembahasan saya tentang budidaya tanaman kentang. Sampai jumpa di video lainnya. Untuk kalian semua, dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan kebersihan dengan selalu menggunakan masker dan cuci tangan selalu untuk terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih.